Ya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyoroti perubahan status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah dari tersangka, saksi, lalu berubah lagi menjadi tersangka. Menurut Hotman, perubahan status ini berpotensi menimbulkan pertanyaan publik terkait kepastian proses hukum yang tengah berjalan. Dalam satu hari, status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah berubah sebanyak 2 kali. Dari tersangka menjadi saksi, lalu diralat kembali jadi tersangka lagi. Rabu sore, Kejagung menerbitkan 3 sprindik baru dan mengumumkan status Febri Adriansyah sebagai saksi. Hal ini jelas berbeda dari Polri yang menetapkan status Febri Adriansyah sebagai tersangka pada 11 Juli lalu. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya Kejagung dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Tapi untuk sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya 2 orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Hanya berselang beberapa jam setelahnya, Kejagung pun meralat pernyataannya terkait status Febri. Dalam siaran pers resmi, Kejagung menyebut status Febri masih sebagai tersangka. Berubah-ubahnya status hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini pun mengundang kritik tajam pengacara kondang Hotman Paris. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Hotman pun mengaku heran dengan dinamika penangkapan perkara tersebut. Pernyataan Hotman ini langsung jadi perhatian warganet dan memicu berbagai tanggapan di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung meralat pernyataan tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan misalnya yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi oleh 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK.
Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menyebut status ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini masih sebagai saksi. Hal ini setelah Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Polri pada Rabu kemarin. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya keduanya Dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Ya, Febri Adriansyah tersangka atau saksi. Status FA ramai dibicarakan usai Kejaksaan kemarin sempat menyatakan membuat 3 sprindik baru dan 2 TSK menjadi saksi. Hari ini ditegaskan status FA masih tersangka. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya keduanya Dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Dan sprindik dari Polri. sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masih saksi. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Nah, pernyataan ini nih yang membuat heboh kemarin. Kalau diulangi, kalimat jawaban dari Pak Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, di mana pertanyaan wartawan adalah, artinya dari sprindik baru 2 orang itu apakah masih saksi, Pak? Jawabannya, iya, diantaranya disebut oknum. Iya, diantaranya sebut oknum salah satu. Sebut oknum salah satu. Lalu dari pernyataan itu memunculkan asumsi, berarti Febri Adriansyah berganti status menjadi saksi. Loh, kok bisa? Netizen heboh dan ramai-ramai membuat komentar terkait hal ini. Bagaimana bisa? Padahal sebelumnya Polri sudah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Ketika netizen heboh, video-video reaction tentang hal itu bermunculan, ada kabar baru lagi. Malam tadi, Kejaksaan Agung menegaskan status ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih berstatus tersangka. Dalam surat resmi Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung ditegaskan bahwa status Febri Adriansyah masih tersangka. Loh, jadi statusnya tersangka atau saksi nih? Maunya apa?